Perkenalkan, nama saya Muntiatul Khairosa Fitri. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Dr. Subandi. Di sini saya akan mempraktekkan cara menyusui yang benar atau manajemen laktasi. Manajemen laktasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan seorang ibu dalam menyusui bayinya. Selanjutnya, untuk tujuan dari manajemen laktasi ini adalah untuk mencukupi kebutuhan ASI seorang bayi untuk memenuhi tumbuh kembangnya. Dan untuk indikasi pelaksanaan manajemen laktasi ini adalah dilakukan pada bayi baru lahir sampai dengan usia 2 tahun. Selanjutnya, langsung saja kita melakukan persiapan untuk melakukan manajemen laktasi atau cara menyusui yang benar. Yaitu, untuk persiapan yang pertama adalah kita lakukan pemberian informasi kepada ibu tentang pentingnya ASI untuk bayi. Selain itu, kita juga harus menjelaskan seorang ibu yang mengasihi juga harus terpenuhi gizinya, karena jika gizi ibu terpenuhi, maka ASI yang dihasilkan akan berkualitas dan mengandung gizi yang baik. Persiapan yang kedua yaitu dengan menjaga kebersihan dan higien payudara. Menjaga kebersihan dan higien payudara tidak boleh menggunakan air sabun, karena air sabun dapat mengakibatkan puting atau payudara menjadi kering. Keringnya payudara dapat menyebabkan payudara gampang lecet dan infeksi. Selanjutnya, untuk persiapan yang ketiga yaitu setiap mandi kita atau seorang ibu itu harus sering menarik-narik puting susunya agar puting susu bisa menonjol sehingga bayi bisa mudah untuk melakukan isapan. Selanjutnya yaitu untuk persiapan yang terakhir adalah jika puting susu belum bisa menonjol, maka bisa dilakukan dengan alat pompa ASI. Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Untuk langkah yang pertama adalah melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Yang kedua adalah menjaga privasi klien dengan menutup gorden. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu menganjurkan klien untuk menggendong bayinya. Dan klien juga dianjurkan untuk duduk dengan posisi bersandar dan kaki harus tertopang sehingga tidak menggantung. Selanjutnya yaitu klien dianjurkan untuk membuka payudara sehingga payudara harus terbuka. Dan untuk langkah yang keempat adalah mengatur posisi bayi. Yang pertama, bayi diletakkan menghadap ke ibu. Seluruh badan tubuh bayi harus disangga. Yang kedua, lengan ibu pada belakang bahu bayi, tidak di bawah dasar kepala bayi. Selanjutnya, leher bayi juga tidak boleh menengadah. Setelah itu, hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu. Jadi bayi harus dihadapkan ke arah ibu dan kemudian hidung bayi harus menghadap ke puting susu. Selanjutnya adalah dekatkan badan bayi ke badan ibu. Jadi badan bayi harus menempel dengan badan ibu. Selanjutnya adalah bayi dipegang dengan satu lengan. Kepala bayi pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan. Jadi bayi harus dipegang dengan satu lengan. Kepala bayi berada di siku ibu. Kemudian untuk bokong bayi berada di lengan ibu. Selanjutnya adalah satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu. Jadi salah satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu. Selanjutnya adalah perut bayi menempel badan ibu, kepala bayi menghadap payudara. Jadi perut bayi juga harus menempel ke badan ibu. Kemudian kepala bayi menghadap ke payudara, tidak hanya menengokkan kepala tapi juga harus menghadap ke payudara. Selanjutnya yaitu sebelum menyusui, keluarkan ASI sedikit untuk mengoleskan ke area areola dan puting susu. Selanjutnya yaitu pegang payudara kanan dengan menggunakan tangan kiri, yaitu di mana ibu jari berada di atas puting sedangkan 4 jari lainnya berada di bawah puting. Begitu juga sebaliknya, jika menggunakan payudara yang sebelah kanan, maka yang memegang adalah tangan sebelah kiri. Selanjutnya yaitu bayi dirangsang untuk bisa membuka mulut, yaitu dengan mendekatkan puting ke pipi bayi atau ke sudut mulut bayi. Selanjutnya, jika bayi sudah membuka lebar mulutnya, maka puting bisa dimasukkan ke mulut bayi. Saat puting dimasukkan ke mulut bayi, puting harus masuk semua dan area areola juga harus masuk. Jadi, lebih jelasnya, kalau mulut bayi sudah terbuka,
maka puting harus masuk, dan juga area ini yang coklat ini, area areola juga harus masuk semua, seperti itu. Selanjutnya yaitu susukan bayi sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan permintaannya, yaitu biasanya 2-3 jam sekali. Kemudian saat menyusui bayi harus bergantian antara payudara kiri dan kanan, masing-masing biasanya 10 menit. Selanjutnya yaitu setelah bayi selesai menyusui, maka bayi harus disendawakan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan meletakkan bayi atau menyandarkan bayi ke pundak ibu, lalu ditepuk secara perlahan sampai bayi bersendawa. Untuk cara kedua yaitu bisa dengan menengkurapkan bayi ke pangkuan ibu, kemudian dengan menggosok-gosok punggungnya perlahan sampai bayi bersendawa. Setelah selesai menyusui, jangan lupa tetap oleskan ASI ke bagian areola dan puting. Kemudian biarkan kering dengan sendirinya karena udara. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga payudara tidak lecet, sehingga setelah itu payudara bisa ditutup kembali dan sudah selesai pelaksanaan cara menyusui yang benar untuk ibu menyusui. Baiklah, setelah pelaksanaan cara menyusui yang benar atau manajemen laktasi tadi, selanjutnya adalah tentang penulisan hasil, yaitu yang pertama yaitu dengan melakukan evaluasi tindakan keperawatan, yang kedua yaitu jangan lupa perawat mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, dan yang ketiga yaitu jangan lupa mendokumentasikan tindakan di lembar catatan keperawatan. Baiklah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait manajemen laktasi atau cara menyusui yang benar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.